Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Gita Safitri dengan NPM 039. Di sini saya merupakan moderator dari kelompok 4, di mana kelompok 4 akan membahas materi mengenai teori modern dalam perdagangan internasional. Sebelum kita membahas materinya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Devita Sari dengan NPM 024, selanjutnya ada Nur Permatasari dengan NPM 030, kemudian ada Filza Listiana dengan NPM 032, dan saya sendiri Gita Safitri dengan NPM 039, dan yang terakhir ada Anissa Mardotila dengan NPM 04. Baik, untuk pokok-pokok pembahasan pada materi ini ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai the proportional factor teori dari Hacker dan juga Bertil Orlin. Yang kedua ada ekspor dan impor negara maju dan juga berkembang. Yang ketiga ada output produksi harus memiliki skala atau return to scale yang konstan. Yang keempat, asumsi pasar persaingan sempurna, di mana faktor kesamaan harga faktor produksi. Dan yang terakhir itu ada current theory of international trade, yaitu International Product Life Cycle Theory. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai the proportional factor theory dari Hacker dan Bertil Orlin akan dijelaskan oleh Devita Sari. Kepada Devita, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai the proportional factor theory dari Hexer and Bertil Ohlin. Next. Sebelum saya menjelaskan mengenai teori Hexer-Ohlin model dan bagaimana sih awal mulanya muncul teori Hexer-Ohlin. Perdagangan modern ini dimulai ketika ekonomi Swedia yaitu Eli Exer pada tahun 1919 dan Bertil Ohlin pada tahun 1933 mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori klasik keunggulan kooperatif. Teori klasik keunggulan kooperatif menjelaskan bahwa perdagangan internasional ini dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam produktivitas tenaga kerja antar negara. Tetapi teori ini tidak memberikan penjelasan mengenai penyebab perbedaan produktivitas tersebut. Kemudian muncullah teori Hexer-Ohlin atau yang dikenal dengan HO yang mencoba memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya perbedaan produktivitas tersebut dikarenakan adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, teori Hexer-Ohlin modern dikenal sebagai teori faktor profesional. Josh Stuart Mill menyatakan negara akan menghasilkan dan mengekspor barang yang memiliki comparative advantage dan mengimpor barang-barang yang memiliki comparative disadvantage. Nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut. Menurut Hexer-Ohlin, negara akan memiliki perdagangan internasional karena memiliki keunggulan kooperatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Basis keunggulan kooperatif itu meliputi faktor endowment dan faktor intensif. Faktor endowment yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara, sedangkan faktor intensif yaitu mengenai teknologi yang digunakan dalam proses produksi, apakah labor intensi atau capital intensi. Next. Professional factor theory L. Hexer. Sesuai yang saya sampaikan di awal tadi, teori klasik menjelaskan bahwa keuntungan dari perdagangan internasional timbul karena comparative advantage yang berbeda antara kedua negara. Hexer-Ohlin menjelaskan faktor produksi mempengaruhi perdagangan antar negara. Ada 4 faktor produksi dalam ilmu ekonomi, yaitu tenaga kerja, tanah, barang modal, dan pengusaha. Bila negara memiliki salah satu atau semua faktor produksi tersebut dibandingkan negara lain, maka negara akan memiliki keunggulan komparatif di bidang produksi tertentu. Misalnya pada negara
Arab Saudi yang memiliki keunggulan komparatif dalam produksi minyak bumi, di mana mengingat sumber daya minyak bumi yang tersedia sangat melimpah di sana. Next. Baik, teori Hexa-Ohlin ini menggunakan dua kurva, yaitu kurva isokos dan kurva isokuan. Kurva isokos yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama, sedangkan kalau kurva isokuan yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Pada gambar 2 ini menjelaskan kurva isokos, di mana pada garis vertikal itu menjelaskan tenaga kerja, sedangkan horizontal itu menjelaskan tentang mesin atau kapital. Dapat kita lihat pada negara A, misal dengan uang 100.000, negara A dapat membeli 20 tenaga kerja atau 5 unit. Berarti 4 unit tenaga kerja nilainya sama dengan 1 unit mesin. Sedangkan negara B dengan uang 100.000 dapat memperoleh 10 unit tenaga kerja atau 20 unit mesin. Berarti harga 1 unit tenaga kerja sama dengan 2 unit mesin. Dapat kita simpulkan negara A akan lebih murah apabila memproduksi barang yang relatif menggunakan barang tenaga kerja, banyak menggunakan tenaga kerja dan sedikit kapital. Sedangkan negara B ini lebih murah apabila memproduksi barang yang relatif menggunakan banyak kapital dan sedikit tenaga kerja. Pada gambar dapat kita lihat pada negara A itu terletak dekat dengan sumbu vertikal yang menunjukkan bahwa barang X yang dihasilkan bersifat pada tenaga kerja. Hal ini dikarenakan negara A itu lebih banyak memiliki faktor produksi tenaga kerja. Sedangkan kalau negara B mendeteksi sumbu negara B, isokuannya mendeteksi sumbu horizontal yang menunjukkan bahwa barang Y yang dihasilkan itu bersifat padat modal. Karena negara B ini tuh relatif lebih banyak memiliki kapital. Pada gambar 4 itu kurva isokos dan isokuan digabung secara bersama-sama. Di mana isokos yang menyinggung isokuan menunjukkan biaya terendah untuk menghasilkan sejumlah barang tertentu yang dituju oleh isokuan. Pada kurva tersebut dapat kita lihat bahwa negara A dapat memproduksi 20 unit barang X dengan biaya 200 dengan menggunakan 32 unit tenaga kerja dan 2 unit kapital atau mesin. Sedangkan negara B untuk memproduksi barang X itu sebesar 20 unit akan mengeluarkan ongkos lebih besar karena barang X itu bersifat pada tenaga kerja. Sedangkan negara B itu relatif sedikit memiliki faktor produksi tenaga kerja. Sebaliknya, untuk memproduksi barang Y sebanyak 50 unit, negara A ini akan mengeluarkan biaya sebanyak 300.000 dengan menggunakan 32 unit tenaga kerja dan 8 unit kapital. Sedangkan negara B untuk memproduksi barang Y itu sebanyak 50 unit hanya mengeluarkan biaya sebanyak 200.000 dengan menggunakan 8 unit tenaga kerja dan 20 unit kapital. Oleh karena itu, negara A akan berspesialisasi pada produksi barang X dan negara B itu lebih berspesialisasi pada barang Y. Next. Berikut ada asumsi-asumsi faktor produksi dari teori Hexa-Ohlin. Yang pertama itu ada dua negara, dua komoditas dan faktor produksi. Terdapat kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam hal produksi. Komoditas X adalah padat karya dan komoditas Y adalah padat modal di kedua negara.
Kedua komoditas yang diproduksi diukur dalam skala hasil konstan, ada spesialisasi tidak menyeluruh dalam produksi di kedua negara, selera yang sama di kedua negara, adanya persaingan sempurna di kedua komoditas dan pasar faktor produksi di kedua negara, adanya mobilitas faktor yang sempurna di dalam setiap negara, tetapi tidak ada mobilitas faktor produksi secara tradisional. Tidak ada biaya transportasi, tarif, atau penghalang lain untuk arus bebas perdagangan internasional. Semua sumber daya sepenuhnya digunakan di kedua negara dan perdagangan internasional antara kedua negara seimbang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Devita atas penjelasannya yang cukup complicated. Selanjutnya yaitu materi mengenai ekspor dan impor negara maju dan berkembang akan dijelaskan oleh Nur Permata. Kepada Nur Permata dipersilakan. Baik, terima kasih. Materi saya yaitu ekspor dan impor negara maju dan berkembang. Nah, ekspor dan impor pasti terjadi karena adanya kedua negara, di mana kedua negara memiliki komunitas yang berbeda. Nah, berdasarkan teori HO, yaitu adanya perbedaan pada opportunity cost suatu negara akan menjadi faktor produksi, sehingga faktor produksi akan menjadi faktor dari ekspor itu sendiri. Nah, dalam 2 dekade terakhir, negara-negara berkembang telah melakukan diferensifikasi ekspor yang cukup signifikan, terutama dalam sektor manufaktur. Kenapa dalam sektor manufaktur? Kenyataannya, sektor manufaktur itu menjadi andalan utama perekonomian di suatu negara, yaitu negara berkembang seperti Indonesia. Nah, ini berarti lebih banyak mengekspor produk-produk manufaktur dibandingkan dengan produk primer, di mana produk manufaktur kebanyakan itu adalah produk setengah jadi, yaitu kebanyakan negara berkembang terhalang oleh teknologi atau kurangnya teknologi, sehingga produk yang dihasilkan kebanyakan adalah produk manufaktur. Nah, peralihan ini lebih besar terjadi di negara-negara yang dianggap memiliki industri yang menengah dan negara-negara yang dianggap negara-negara baru, meskipun beberapa negara kurang berkembang juga mengalami peningkatan dalam sektor manufaktur, misalnya negara-negara seperti Malaysia, Pantai Gading, Ghana, Indonesia, dan Argentina. Nah, Indonesia sendiri dalam sektor manufaktur itu terbagi menjadi 3, yaitu sektor industri manufaktur dasar kimia, sektor industri aneka industri, dan sektor industri barang konsumsi. Contoh sektor manufaktur dasar kimia itu yaitu pada PT kimia ya seperti obat-obatan. Terus kalau untuk paling banyak sektor manufaktur bahkan yang dikenal di dunia yaitu pada sektor manufaktur barang konsumsi atau makanan dan minuman, yaitu seperti Indomie, terus namanya produk Garuda Food, itu adalah salah satu perusahaan sektor manufaktur Indonesia. Nah, di sisi lain, negara-negara Afrika, terutama yang sangat bergantung pada komunitas primer, cenderung memiliki pertumbuhan volume ekspor yang lebih lanjut. Saya lebih primer cenderung memiliki pertumbuhan volume ekspor yang lebih lambat. Diverifikasi juga terjadi pada ekspor primer di luar negara pengekspor minyak, dan banyak negara yang sebelumnya bergantung pada satu komoditas primer mengurangi ketergantungan. Dengan mengurangi ketergantungan, maka pengelolaan sumber daya alam di suatu negara, yaitu contohnya seperti negara Indonesia sendiri, maka kita dapat mempotensialkan suatu sumber daya sehingga menjadi produk unggulan dalam sektor ekspor. Selanjutnya, next. Impor di negara maju dan berkembang, Asia dan Cina. Selama beberapa tahun, pola perdagangan Cina telah mengalami perubahan yang signifikan dan mencerminkan peningkatan orientasi pada pasar dengan keunggulan komparatif yang terus berkembang. Seperti pada namanya seminar ICEB yang dijelaskan oleh Pak Churchill dan Pak Robin, Cina itu menjadi negara yang memiliki perkembangan teknologi yang maju dan menjadi negara ancaman bagi negara
negara Amerika, di mana teknologi dan penyerapan tenaga kerja di Cina itu sangatlah amat bagus. Bahkan di sana tiap orang memiliki keunggulan komparatif yang amat berbeda dengan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Nah, jika dibandingkan dengan ekonomi Asia yang lebih berfokus pada ekspor, pertumbuhan ekspor Cina telah jauh lebih tinggi, yaitu Cina itu mengekspor barang-barangnya ke negara-negara Asia lainnya, ya, seperti Asia Tenggara, di Indonesia, di Malaysia, yang kebanyakan Indonesia sendiri memiliki banyak produk-produk yang berasal dari Cina sendiri. Nah, tingkat pertumbuhan yang tinggi bersama dengan ukuran ekonomi Cina yang lebih besar telah menghasilkan peningkatan ekspor dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana di negara Cina sendiri namanya mereka lebih menekankan kepada ekspor bukan impor barang, di mana Cina ingin mana barang yang sedang dibutuhkan oleh negara lain, maka Cina akan mengimplementasikan tenaga kerja dari teknologinya untuk menciptakan produk itu, sehingga produk itu menjadi komunitas atau menjadi produk baru negara Cina yang untuk diekspor lagi. Nah, periode ledakan ekspor sebelumnya berlangsung pada selama 20-25 tahun, sehingga tingkat pertumbuhan PDB Cina yang terjadi dalam dekade terakhir kemungkinan akan berlanjut di masa depan. Hal ini akan berlanjut karena Cina sendiri selalu menekankan bagaimana peningkatan tenaga kerja dan peningkatan implementasi bagaimana teknologi akan lebih berkembang lagi. Slide selanjutnya. Indonesia. Saat ini Indonesia telah menjadi negara yang lebih banyak melakukan impor. Oleh karena itu, penting untuk dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar aliran uang yang keluar akan tetap terkendali. Nah, Indonesia banyak mengimpor barang yaitu dari Cina. Bahkan Indonesia dalam perbandingan antara ekspor dan impor, Indonesia masih banyak melakukan impor karena Indonesia itu kebanyakan dalam ekspornya itu masih barang setengah jadi atau produk-produk manufaktur yang sesungguhnya itu belum terlalu sempurna, terus kemudian diekspor sehingga harga jual atau nilai tukar yang dihasilkan itu lebih rendah dari apa yang kita lakukan dalam impor. Nah, sebagian besar ekspor Indonesia saat ini dilakukan dalam bentuk konteks memenuhi pesanan atau menunggu pembeli yang datang. Nah, contoh produk ekspor Indonesia yaitu seperti batu bara, di mana sesungguhnya itu batu bara itu bisa menjadi potensial atau menjadi produk ekspor utama. Bahkan kita dapat mengendalikan batu bara di dunia atau mengendalikan harganya. Dan jika saja Indonesia itu dapat mengolah batu bara itu menjadi produk yang jadi dan tidak hanya menjadi produk setengah jadi, bahkan Indonesia harusnya memberikan batasan-batasan negara lain untuk mendapatkan produk kita, sehingga produk kita itu lebih dihargai, bukan hanya kita meminta atau mendatangkan pesanan saja. Nah, strategis ekspor Indonesia masih lebih pasif dibandingkan aktif dalam mengejar pangsa di negara lain, yang berarti produk Indonesia belum mencapai tingkat daya saing optimal. Kebanyakan daya saing ini hanya ya seperti itu tadi, memenuhi pesanan, sehingga produk yang dihasilkan tuh hanya sebatas standar negara yang memesan, tapi kita tidak meningkatkan dasar dari namanya dasar atau batasan standar produk ekspor itu menjadi produk yang internasional yang memasuki ranah perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional didasarkan pada keunggulan absolut dan manfaat kedua negara. Artinya ketika suatu negara mengkhususkan diri dalam produksi komunitas yang dimiliki, unggulan absolut dan menjual sebagian dari output komunitas dengan kelemahan absolut. Yaitu tadi uh, Indonesia dengan meningkatkan keunggulan ekspor, contohnya seperti keunggulan ekspor batu bara atau namanya udang atau kopi yang sangat dibutuhkan oleh negara lain, harusnya Indonesia itu memiliki keunggulan komparatif yang bagus, memiliki kemajuan komparatif, sehingga kenaikan nilai tukar dan namanya perekonomian Indonesia itu lebih baik lagi. Baik, sekian dari saya. Kembali ke moderator. Oke, baik. Ya, selanjutnya materi mengenai output produksi harus memiliki skala atau return to scale yang konstan. Itu akan dijelaskan oleh Filza Listiana. Kepada Filza, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi skala hasil produksi atau return to scale.
Tiga kemungkinan hasil produksi yang mungkin terjadi akibat penggandaan input adalah yang pertama, skala hasil yang konstan atau constant return to scale. Skala hasil produksi yang konstan mengacu pada situasi di mana perusahaan melipat gandakan inputnya dan mendapatkan hasil produksi yang meningkat dengan tingkat yang sama. Dalam konteks constant return to scale, jika kita meningkatkan input menjadi 2 kali lipat, hasil produksinya juga akan meningkat menjadi 2 kali lipat. Demikian juga jika kita meningkatkan input menjadi 3 kali lipat, hasil produksinya yang dihasilkan akan menjadi 3 kali lipat. Pada kurva tersebut dapat dilihat bahwa setiap tambahan satu input produksi, di mana di situ input produksinya berupa tenaga kerja dan modal, dapat meningkatkan output yang tetap konstan bahkan sampai dengan penambahan yang keempat, di mana setiap penambahan satu input tersebut semuanya akan tetap sama, yaitu output meningkat sebesar 25 unit. Next. Yang kedua yaitu skala hasil yang menurun atau decrease return to scale, yaitu kondisi di mana menggambarkan situasi di mana perusahaan meningkatkan inputnya, tetapi hasil produksinya yang dihasilkan lebih kecil daripada peningkatan input tersebut. Dalam kasus contohnya perusahaan roti yang telah disebutkan, skala hasil menurun akan terjadi jika hasil produksinya setelah melipat gandakan input hanya sedikit meningkat, jauh lebih rendah dari 2 kali lipatan input. Pada kurva tersebut, dapat dilihat bahwa peningkatan input pertama yaitu pada L1K1 berubah ke L2K2, output yang dihasilkan meningkat sebesar 20 unit. Akan tetapi, saat peningkatan input itu terjadi lagi, yaitu ketika L2K2 meningkat ke L3K3, di situ peningkatan output yang dihasilkan yaitu hanya bertambah 10 unit. Begitupun ketika peningkatan L3K3 ke L4K4, outputnya hanya bertambah sebesar 10 unit. Yang ketiga yaitu skala hasil yang meningkat atau increase return to scale. Adalah kondisi di mana meningkatkan input dalam proporsi tertentu menghasilkan peningkatan output yang lebih signifikan. Contohnya ketika input digandakan menjadi 2 kali lipat, outputnya bisa bertambah 3 kali lipat atau bahkan lebih dari 4 kali lipat. Bisa kita lihat pada kurva tersebut dapat dilihat bahwa apabila input ditambah yaitu pada titik L2K2, output Q2 yang dihasilkan bertambah sebesar 35 unit. Lalu pada saat input ditingkatkan lagi yaitu pada titik L3K3, output Q3-nya yang dihasilkan itu bertambah sebesar 50 unit. Begitupun dengan peningkatan input pada L4K4. Output Q4 bertambah sebesar 65 unit. Inilah yang dimaksud dengan skala hasil yang meningkat di mana setiap penambahan satu input, maka outputnya akan terus bertambah. Begitu materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Filza atas pemaparan materinya. Kemudian materi yang keempat mengenai asumsi pasar persaingan sempurna, yaitu faktor kesamaan harga, faktor produksi, itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, yang pertama yaitu mengenai teorema besar yang berasal dari model Hacker dan juga Ohlin atau dikenal dengan teorema H0, di mana teorema ini dikenal sebagai teorema pemerataan harga faktor. Nah, dalam kata-kata yang lebih sederhana, teorema ini menyeratkan bahwa ketika harga produk yang diperdagangkan antara negara-negara menjadi sama akibat adanya peralihan perdagangan bebas, maka harga faktor produksi seperti upah pekerja dan juga sewa modal juga akan mengalami seragam di seluruh dunia. Dengan kata lain, perdagangan bebas dapat menyamakan kompensasi yang diterima oleh pekerja dan juga modal di berbagai negara. Teorema ini berakar pada asumsi-asumsi dalam model yang paling krusial, yaitu adalah asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi produksi yang serupa dan pasar mereka bersaing dengan kondisi yang sempurna. Dalam konteks pasar yang bersaing secara sempurna, keuntungan yang diperoleh dari penggunaan faktor produksi yang bergantung pada produktivitas marginalnya. Produktivitas marginal faktor produksi seperti contohnya tenaga kerja itu tergantung pada seberapa banyak faktor tersebut digunakan dan seberapa banyak jumlah modal yang digunakan. Ketika jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam suatu industri itu meningkat, maka produktivitas marginal tenaga kerjanya biasanya itu akan mengalami penurunan. Sebaliknya, ketika jumlah modal yang digunakan meningkat, maka produktivitas marginal tenaga kerja juga akan
cenderung meningkat. Terakhir, nilai produktivitas ini juga dipengaruhi oleh harga yang diharapkan dari hasil produksi yang dijual di pasar. Dalam keadaan autarki, kedua negara mengalami perbedaan dalam harga produk mereka yang menciptakan ketidaksetaraan dalam upah dan juga sewa, karena perbedaan inilah mempengaruhi produktivitas marginalnya. Selain itu, dalam model dengan proporsi variabel, perbedaan dalam upah dan juga sewa akan mempengaruhi rasio antara modal dan juga tenaga kerja di berbagai industri, yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas marginalnya. Semua faktor ini berarti bahwa dalam kondisi autarki, upah dan juga tarif sewa akan bervariasi antara negara-negara karena berbagai alasan. Namun, ketika perdagangan bebas diperkenankan dalam produksi, harga produk akan menjadi sama di kedua negara. Karena keduanya memiliki tingkat produktivitas marginal yang sama. Hanya satu hanya satu set upah dan juga tarif sewa yang dapat memenuhi keseimbangan ini untuk berbagai harga sewa produk. Oleh karena itu, perdagangan bebas akan menyamakan harga produk, upah, dan juga tarif sewa. Nah, dikarenakan kedua negara ini memiliki tingkat upah yang sama, mereka akan menghasilkan kedua jenis barang dengan menggunakan rasio modal atau tenaga kerja yang serupa. Kan tetapi disebabkan oleh perbedaan dalam jumlah faktor produksi yang tersedia di setiap negara, mereka akan menghasilkan jumlah total barang yang berbeda. Perbedaan ini bertentangan dengan model Ricardian yang mengasumsikan bahwa teknologi produksi itu berbeda antara dua negara. Akibatnya, saat negara-negara tersebut beralih ke perdagangan bebas, upah real tetap akan berbeda satu sama lain. Negara dengan produktivitas yang lebih tinggi akan memiliki upah real yang juga lebih tinggi. Sedangkan pada kenyataannya untuk menentukan apakah teknologi produksi itu sama, serupa, atau berbeda bisa menjadi tugas yang sulit bagi seorang ekonom. Di mana dalam mendukung gagasan teknologi produksi yang identik, ada argumen yang menyatakan bahwa modal canggih dapat digunakan di mana saja di dunia ini. Di sisi lain juga, beberapa orang mungkin berpendapat bahwa meskipun peralatannya sama, cara tenaga kerjanya mungkin bisa menggunakan cara kerja yang berbeda. Ini bisa terkait dengan perbedaan dalam pengaturan organisasi, kebiasaan tenaga kerja, dan juga tingkat motivasi. Salah satu cara untuk menerapkan hasil model ini dalam dunia nyata adalah dengan berpendapat bahwa jika negara-negara tersebut memiliki kemampuan produksi yang serupa, maka kemungkinan besar harga-harga faktor produksinya juga akan cenderung menyatu ketika perdagangan bebasnya itu diwujudkan. Nah, selanjutnya kesamaan harga faktor produksi. Seperti yang terdapat pada kurva keadaan yang dijelaskan dengan gambar sebagai berikut yang ada di PPT, itu dapat dijelaskan bahwa teori ini menyatakan bahwa perdagangan bebas cenderung membuat harga faktor-faktor produksi itu menjadi seimbang di berbagai negara. Berdasarkan teori faktor proporsi Hacker-Ohlin, jika negara A itu meningkatkan produksi barang X, maka permintaan tenaga kerja akan ikut juga mengalami peningkatan. Sementara ketika produksi barang Y mengalami penurunan, maka permintaan terhadap modal juga akan berkurang. Ini dapat mengakibatkan penurunan upah dan juga kenaikan harga modal. Selanjutnya, teori permintaan dan juga penawaran. Seperti yang terdapat di gambar kurva penawaran dan juga kurva permintaan tersebut menjelaskan bahwa pada prinsipnya perdagangan antara dua negara itu timbul karena adanya perbedaan di dalam permintaan maupun permintaan dan juga penawaran. Kemudian asumsi-asumsi pasar persaingan sempurna, di mana pada asumsi-asumsi pasar persaingan sempurna ini terdapat 7 asumsi dasar, yaitu yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Jadi, pasar persaingan sempurna itu adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual dan juga pembeli produk homogen atau seragam. Akses informasi sempurna, mobilitas faktor produksi, serta penjual dan pembeli yang pembelinya tidak memiliki kekuatan pasar untuk mempengaruhi harganya. Kemudian yang kedua ada asumsi faktor tetap, di mana asumsi faktor tetap ini adalah salah satu dari dua jenis faktor produksi dalam ekonomi. Yang lainnya adalah faktor produksi variabel. Faktor produksi tetap ini merujuk pada input produksi yang jumlahnya tetap dalam
jangka pendek meskipun tingkat produksinya bisa berubah. Kemudian tidak ada ongkos angkut, asumsi tidak ada ongkos angkut, di mana bahwa tidak ada ongkos angkut merujuk pada situasi dalam analisis ekonomi, di mana biaya pengangkutan dan juga biaya distribusi dari satu lokasi ke lokasi lainnya itu dianggap atau diabaikan atau dianggap nol. Dalam beberapa konteks, asumsi ini digunakan untuk mempermudah analisis dan juga model ekonomi, terutama dalam kasus-kasus ketika biaya pengangkutan dianggap tidak signifikan atau tidak relevan dalam memahami masalah ekonomi yang sedang dibahas. Kemudian ada asumsi kesempatan kerja penuh, di mana asumsi kesempatan kerja penuh ini adalah asumsi dalam ekonomi yang menganggap bahwa semua orang yang ingin bekerja dapat dengan mudah dan penuh mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan juga preferensi yang mereka miliki. Dalam konteks asumsi ini, tingkat pengangguran menjadi nol atau sangat mendekati nol dan seluruh angkatan kerja tersedia untuk bekerja. Kemudian yang kelima tidak ada perubahan teknologi, yaitu salah satu asumsi yang sering digunakan dalam analisis ekonomi, terutama untuk menyederhanakan model dan juga memahami dampak perubahan lainnya. Dalam konteks ini, asumsi ini berarti mengabaikan adanya inovasi atau perkembangan teknologi baru dalam suatu model atau analisis. Keenam, produksi dengan ongkos yang meningkat, di mana yaitu asumsi dalam analisis ekonomi yang menganggap bahwa dalam jangka waktu tertentu perubahan atau peningkatan dalam produksi atau konsumsi suatu barang atau layanan akan mengakibatkan peningkatan biaya produksi atau konsumsi yang lebih tinggi. Dengan kata lain, ketika jumlah barang atau layanan yang diproduksi atau dikonsumsi itu meningkat, biaya tambahan akan dikeluarkan untuk mencapai tingkat produksi dan juga konsumsi yang lebih tinggi. Yang terakhir ada asumsi tidak ada pemindahan atau zero sum assumption adalah asumsi dalam ekonomi yang mengasumsikan bahwa keuntungan atau kerugian yang diterima oleh suatu pihak dalam suatu transaksi ekonomi sama dengan jumlah keuntungan atau kerugian yang diterima oleh pihak lain dalam transaksi tersebut. Dengan kata lain, asumsi ini menganggap bahwa total kekayaan atau nilai dalam suatu sistem ekonomi itu tetap konstan, sehingga keuntungan satu pihak harus menjadi kerugian pihak lain dan juga dan dalam jumlah yang sama. Kemudian kurva kemungkinan produksi dan indifference seperti yang terdapat pada gambar, kurva kemungkinan produksi itu merupakan grafik yang menampilkan beragam kemungkinan hasil produksi yang dapat diperoleh oleh semua sumber daya produksi yang digunakan sepenuhnya. Bentuk kurva ini bergantung pada cara kita memahami biaya yang harus kita korbankan untuk memilih alternatif lain atau yang disebut juga dengan opportunity cost. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mengenai current theory of international trade atau International Product Life Cycle Theory akan dijelaskan oleh Anissa Mardotila berikut dengan studi kasusnya. Kepada Anissa dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai current theory of international product life cycle theory. Next. Teori siklus hidup produk adalah teori ekonomi yang dikembangkan oleh Raymond Vernon sebagai tanggapan atas kegagalan model Hecker-Ohlin dalam menjelaskan pola perdagangan internasional yang diamati. Teori ini menyatakan bahwa pada awal siklus hidup suatu produk, semua bagian dan tenaga kerja yang terkait dengan produk tersebut berasal dari daerah tempat produk tersebut ditemukan. Setelah produk diadopsi dan digunakan di pasar dunia, produksi secara bertahap menjauh dari titik asal. Dalam beberapa situasi, produk tersebut menjadi barang yang diimpor oleh negara asal penemuannya. Contoh umum yang digunakan oleh penemuan, pertemuan, dan produksi komputer pribadi sehubungan dengan Amerika Serikat. Model ini untuk produk-produk yang menghemat tenaga kerja dan menggunakan modal yang setidaknya yang diperuntukkan bagi kelompok berpendapatan tinggi. Selanjutnya, teori IPLC atau teori siklus hidup yang menyatakan bahwa suatu produk memiliki 4 tahap utama dalam kehidupan di pasar internasional, yaitu tahap pengenalan, tahap pertumbuhan, tahap kematangan, dan tahap penurunan. Teori ini menyatakan bahwa selama siklus hidup produk dalam konteks pasar internasional, produksi akan beralih ke lokasi luar negeri
khususnya ke negara-negara berkembang, ketika produksi mencapai tahap kematangan dan penurunan. Negara yang berinovasi tidak lagi mempunyai keunggulan produksi pada tahap tersebut, karena pasar dan teknologi sudah tersebar luas. Jadi, pabrik-pabrik mulai berpindah ke pasar negara-negara berkembang, di mana tenaga kerja tidak terampil dan murah dapat diefisiensikan untuk proses produksi yang terstandarisasi. Ekspor menurun dari negara yang berinovasi karena produksi asing menggantikan mereka. Selanjutnya yaitu menurut teori Vernon, siklus hidup produksi internasional terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahap produksi baru. Pada tahap ini, sebuah perusahaan untuk mengembangkan dan memperkenalkan sebuah produksi inovatif seperti mesin fotokopi atau komputer personal, sebagai respon terhadap kebutuhan yang dirasakan dalam pasar domestik. Pada tahap ini, perusahaan yang berinovasi tidak yakin apakah terdapat pasar yang profitable untuk produk tersebut. Yang kedua yaitu tahap pendewasaan produk. Pada tahap ini, permintaan akan produk tersebut berkembang secara drastis seiring konsumen mengenali nilainya. Perusahaan yang berinovasi tersebut membangun pabrik-pabrik baru untuk mengembangkan kapasitasnya dan memenuhi permintaan domestik dan asing akan produk tersebut. Pesaing domestik dan asing mulai muncul, tertarik oleh prospek laba yang menggiurkan. Yang ketiga yaitu tahap produk terstandisasi. Pada tahap ini, produk tersebut menjadi stabil. Produk lebih menjadi seperti komoditas, dan perusahaan ditekan untuk menurunkan biaya fabrikasi sejauh mungkin, dengan mengalihkan produksi ke fasilitas di negara dengan biaya tenaga kerja yang rendah. Sebagai akibatnya, produk tersebut mulai diimpor ke pasar negara asal perusahaan yang berinovasi oleh perusahaan tersebut atau pesaingnya. Dalam sejumlah kasus, impor dapat menghapuskan produksi domestik seterusnya. Oke, next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh studi kasus dalam teori modern perdagangan internasional. Next. Bisa kita lihat melalui portofolio perdagangan internasional dengan 6 negara tujuan ekspor yang terjadi pada tahun 1986 sampai 2017. 6 besar negara tujuan ekspor Indonesia ini merupakan negara dengan volume ekspor tersebar antara tahun 2011 hingga 2016. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tahun 2017. Lalu, untuk mengukur kesesuaian teori yang dikemukakan oleh Hecker Ohlin, yaitu dengan melihat perbedaan variabel, perbedaan PDB per kapita, yang menunjukkan perbedaan antar negara, tingkat inflasi, jumlah penduduk negara, keterbukaan perdagangan, dan nilai tukar dari setiap negara. Hasil teori Hecker Ohlin tetap relevan. Harus diekspor Indonesia ke 6 negara tujuan utama, yang tercermin dari koefisien selisih variabel PDB per kapita yang bernilai politik. Artinya, semakin besar kesenjangan atau perbedaan kondisi ekonomi negara asal dan negara tujuan, maka semakin tinggi volume ekspor yang dihasilkan. Buktinya, Amerika Serikat telah lama menjadi tujuan nomor 1 di Indonesia. Next. Selanjutnya, contoh studi kasus pengujian data Amerika Wesley Leontief. Dalam studi kasus ini, pengujian empiris terhadap teori ini antara lain dilakukan oleh Wesley Leontief, seorang pelapor utama dalam analisis input-output yang melakukan studi empiris untuk menguji prediksi Hecker Ohlin. Leontief menerapkan Hecker Ohlin pada data Amerika Serikat di tahun 1947. Secara umum, Amerika Serikat diasumsikan sebagai negara yang relatif memiliki modal yang lebih banyak dan tenaga kerja yang lebih sedikit jika dibandingkan negara-negara lain. Sehingga, berdasarkan teori Hecker Ohlin, maka ekspor Amerika Serikat akan terdiri atas barang-barang yang padat, modal, dan sebaliknya. Impornya akan terdiri atas barang-barang padat karya.
Dari hasil pengujian diperoleh, terdapat Amerika Serikat cenderung ekspor produk padat tenaga kerja dan mengimpor produk padat modal. Kesimpulannya, jadi bertentangan dengan teori Hacker-Ohlin, yang mana sering disebut dengan Liotte paradoks. Tetap munculnya paradoks tersebut, menurut beberapa ekonom, dapat disebabkan keterbatasan metodologi dan kelemahan analisa. Selain ada beberapa faktor yang mendukung terjadinya paradoks tersebut, antara lain pada tahun 1947 terjadi Perang Dunia Kedua, sehingga keadaan pada saat itu belum dapat mewakili kondisi perdagangan Amerika Serikat secara umum dengan tepat. Sedangkan menurut beberapa ahli ekonomi perdagangan, paradoks Liotte dapat terjadi karena beberapa sebab utama. Yang pertama yaitu adanya identitas faktor produksi yang berkelebihan. Yang kedua, tarif dan non-tarif barrier. Yang ketiga yaitu perbedaan dalam keterampilan dan human capital. Dari penjelasan lain menyatakan bahwa penemuan Leontief tidak sepenuhnya bertentangan dengan teori Hacker-Ohlin, karena ekspor Amerika Serikat yang padat karya teori sangat logis. Amerika Serikat merupakan negara yang mempunyai banyak tenaga kerja terdidik, skill labor dibandingkan negara-negara lain, sehingga ekspornya lebih banyak terdiri atas barang yang padat karya namun terdidik. Sehingga penemuan Leontief tersebut dalam batasan waktu tertentu justru sesuai dengan mendukung teori Hacker-Ohlin. Oke, sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Nisa atas penjelasan terakhirnya. Baik, dapat disimpulkan mengenai materi kita pada hari ini yaitu terdapat teori keunggulan dari Hacker dan juga Ohlin yang menyatakan bahwa teori perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam faktor produksi antara negara-negara yang berbeda, di mana negara yang memiliki faktor produksi yang relatif melimpah akan memproduksi barang yang membutuhkan faktor produksi tersebut dalam jumlah besar dan mengekspornya, sedangkan negara yang kekurangan faktor produksi tersebut akan mengimpor barang tersebut ke negara lain. Baik, terima kasih. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 4. Apabila ada terdapat kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.